Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali membahas terkait bab puisi. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita akan lanjut membahas beberapa materi, mulai dari unsur-unsur pembangun puisi, menulis puisi, pembacaan puisi, serta yang terakhir adalah musikalisasi puisi. Yang pertama, kita akan membahas terkait unsur-unsur pembangun puisi. Nah, setelah pada video sebelumnya kita membahas unsur-unsur puisi, pada video kali ini kita akan membahas terkait unsur-unsur pembangun puisi. Yang mana unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Nah, agar lebih jelas, coba kita bahas satu persatu ya, masing-masing dari unsur-unsur tersebut. Yang pertama, kita akan membahas terkait unsur fisik puisi. Nah, sesuai namanya, unsur fisik di sini merupakan unsur yang dapat langsung dikenali pembaca karena sifatnya yang tertulis atau tersurat. Nah, unsur-unsur fisik tersebut diantaranya ada majas, irama, kata-kata konotasi, pengimajinasian, serta tipografi. Nah, keempat unsur fisik pertama, baik majas, irama, kata konotasi, serta pengimajinasian sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Bagi yang lupa atau bagi yang belum menyimak, boleh loh disimak videonya. Untuk link Ibu lampirkan di Dropbox ya. Nah, selain keempat unsur tersebut, ada tambahan unsur fisik lainnya yakni tipografi. Nah, apa itu tipografi? Coba kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, tipografi sendiri merupakan bentuk fisik puisi yang berupa susunan baris yang khas, atau bisa disebut sebagai perwajahan. Jadi, seperti yang kalian lihat, puisi tidak selamanya harus sejajar seperti rata kanan maupun rata kiri saja. Namun, bisa seperti contoh berikut. Salah satunya puisi karya Ismet Natsir, yang mana setiap barisnya menjorok ke bagian kanan. Nah, selain itu, tipografi juga bisa dilihat dari penggunaan huruf dan tanda bacanya. Ada puisi yang setiap awal barisnya diawali dengan penggunaan huruf kecil. Namun, ada pula yang diawali huruf kapital, atau ada juga puisi yang setiap barisnya diawali huruf kapital maupun huruf kecil. Nah, selain penggunaan huruf besar dan huruf kecil, ada beberapa puisi juga yang menggunakan tanda baca lengkap. Namun, ada beberapa pula yang tidak menggunakan tanda baca. Nah, penggunaan tipografi yang bermacam-macam ini tergantung dari masing-masing penyair. Baik, setelah kita membahas unsur fisik puisi, selanjutnya kita akan membahas unsur batin puisi. Nah, kebalikan dari unsur fisik, unsur batin ini merupakan unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisiknya. Sehingga untuk menemukan unsur batin, kita harus memahami dengan baik dulu puisi yang kita baca. Dengan demikian, unsur batin dalam puisi tersebut akan tersingkap. Nah, seperti yang kalian lihat juga, unsur batin puisi ada 4. Di antaranya ada tema, amanat, perasaan, serta nada atau sikap. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait tema. Tema sendiri dalam sebuah puisi merupakan pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Persoalan-persoalan tersebut bisa digambarkan sebagai penggambaran suasana batin penyair, yang mana pokok persoalan tersebutlah yang akan menjadi landasan utama penyair dalam membuat puisinya. Misal ketika penyair memiliki dorongan yang kuat untuk memprotes soal ketidakadilan, maka tema puisinya pun tidak akan jauh dari protes atau kritik sosial.
Atau mungkin ketika dorongan yang kuat dalam diri penyair terkait perasaan cinta atau patah hati. Maka puisi yang akan dilahirkan pun tidak akan jauh dari tema cinta atau kedukaan hati. Baik, selain tema ada pula amanat. Amanat ini merupakan pesan atau nilai moral yang disampaikan penyair melalui puisi yang ditulisnya. Nah, untuk mengetahui pesan atau nilai moral apa yang hendak disampaikan penyair, maka yang perlu dilakukan adalah membaca puisi secara keseluruhan. Nah, unsur batin selanjutnya ada perasaan. Perasaan di sini diartikan sebagai perasaan yang dimiliki penyair yang dicurahkan dalam karya puisi yang dibuatnya. Perasaan tersebut bisa bermacam-macam. Bisa berupa perasaan rindu, marah, gelisah, resah, dan lain sebagainya. Nah, untuk unsur batin puisi yang terakhir ada nada atau sikap. Nada ini pada dasarnya merupakan sikap penyair kepada pembacanya. Artinya, apakah si penyair akan bersikap menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau hanya menceritakan sesuatu kepada pembacanya. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait menulis puisi. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah ya menulis puisi? Nah, biasanya apa saja sih yang kalian persiapkan ketika hendak menulis puisi? Ya, sebenarnya dalam menulis puisi memang harus diawali dengan adanya suatu gagasan atau perasaan tertentu. Nah, untuk memunculkan gagasan atau perasaan tersebut, kalian bisa mengungkapkan sesuatu yang tengah kalian rasakan atau yang tengah kalian pikirkan. Atau bisa juga mencarinya dengan mengingat perjalanan hidup kalian. Nah, setelah kalian menemukan gagasan atau perasaan tertentu yang menarik, kalian bisa loh langsung mulai menulis puisi dengan menggali terus perasaan kalian. Kemudian kalian bisa menuangkannya ke dalam lirik-lirik puisi dengan menggunakan kata-kata yang indah, jelas, dan juga padat makna. Nah, untuk bisa menciptakan puisi dengan kata-kata yang indah, jelas, dan juga padat makna, kalian bisa loh memperluas perbendaharaan kosakata kalian dengan membaca berbagai referensi melalui buku, internet, atau sumber lainnya. Nah, yang terakhir, dalam menulis puisi, kosakata yang dipakai pun tentunya akan berbeda dengan kata-kata yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena apa? Ya karena sesuai yang kalian ketahui, puisi menggunakan kata-kata yang indah dan padat makna. Maka dari itu, penggunaan kata konotasi akan memberi kesan tertentu yang nantinya dapat mempengaruhi imajinasi pembaca. Sehingga pembaca dapat menangkap maksud dari penyair. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pembacaan puisi. Membaca puisi sebenarnya merupakan salah satu kegiatan yang mana kalian tidak hanya melisankan baris per baris kalimat secara lantang dan nyaring, namun kalian juga diharapkan dapat menyampaikan puisi dengan ekspresi, lafal, tekanan, serta intonasi yang benar. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan penjelasan berikut. Dalam membaca puisi, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ekspresi. Ekspresi sendiri dapat diartikan sebagai pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Sehingga dalam membaca puisi, ekspresi ini digunakan untuk mengungkapkan maksud, gagasan, atau perasaan tertentu. Baik itu ekspresi gembira, sedih, marah, terkejut, atau ekspresi lainnya. Masing-masing harus disampaikan dengan mimik wajah yang tepat. Selain ekspresi, dalam membaca puisi, kalian juga harus memiliki pelafalan yang jelas. Lafal di sini artinya adalah ucapan seseorang pada huruf atau kata. Dengan adanya pelafalan ini, harapannya huruf ataupun kata yang diucapkan tidak tertukar. Contohnya misal ada kata tetap dan tatap, serta ada kata luka dan lusa.
Seperti yang kalian ketahui, masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda, sehingga pengucapan atau pelafalannya pun tidak boleh tertukar. Baik, selanjutnya ada tekanan. Tekanan ini artinya adalah kuat lemahnya pengucapan kata atau kalimat. Tekanan juga berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. Nah, coba kalian cermati kutipan puisi berikut. Di sini ada kata-kata yang bercetak tebal, yang mana kata bercetak tebal tersebut perlu mendapatkan penekanan yang kuat untuk memberi penegasan lebih dibandingkan kata-kata yang lain. Baik, hal terakhir yang perlu diperhatikan ketika membaca puisi adalah intonasi. Intonasi ini merupakan naik turunnya lagu kalimat. Artinya, ketika membaca puisi, baris-baris puisi tidak cukup diucapkan secara datar saja. Tetapi ada kalanya intonasi puisi bisa dibacakan secara naik ataupun turun menyesuaikan puisi yang dibaca. Hal ini dilakukan agar puisi yang dibacakan tidak monoton, serta memperjelas penekanan pada kata tertentu yang dimaknai. Nah, contohnya seperti berikut. Di sini ada kalimat yang berbunyi, "Saya membaca puisi." Hanya saja ternyata kalimat tersebut bisa dibacakan dengan bermacam-macam intonasi loh. Baik itu intonasi berita, intonasi tanya, maupun intonasi perintah atau seru. Nah, coba kalian dengarkan pengucapan kalimat berikut. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Nah, dari pembacaan tersebut ternyata ketiga kalimat yang sudah kalian dengarkan memiliki maksud atau fungsi yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor intonasi. Maka dari itu, intonasi pun harus digunakan secara tepat, supaya pendengar bisa memahami suatu kata atau kalimat dengan jelas. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait musikalisasi puisi. Nah, sebagian dari kalian mungkin sudah tidak asing ya dengan yang namanya musikalisasi puisi. Iya, sebenarnya dalam mengekspresikan sebuah puisi tidak hanya sekedar dibacakan saja loh, namun akan jauh lebih mengasihkan apabila puisi diekspresikan dalam bentuk lagu. Nah, seperti yang kalian sudah lihat di sini, musikalisasi puisi sendiri merupakan salah satu cara mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Namun, musik yang digunakan juga harus memiliki keselarasan dengan puisi yang akan dilakukan. Mungkin sepintas memang tidak ada perbedaan ya antara musikalisasi puisi dengan lagu yang diiringi musik. Misalnya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ebit G. Ade atau Bimbo, yang mana syair-syair yang dinyanyikan kedua musisi tersebut banyak yang berupa puisi. Contohnya saja misal lagu Tuhan yang dinyanyikan Bimbo atau lagu Menjaring Matahari yang dinyanyikan oleh Ebit G. Ade. Kedua syair lagu tersebut merupakan puisi seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar atau Taufik Ismail. Hanya saja yang membedakan dalam musikalisasi puisi adalah kalian tidak diperbolehkan mengganti atau mengubah kata yang terdapat dalam lirik puisi. Hal tersebut disebabkan karena puisinya sudah tercipta. Sehingga dalam musikalisasi puisi, aransemen musik yang digunakan pun tidak boleh sampai mengubah isi puisi. Selain itu, aransemen musik yang digunakan pun harus dapat menangkap karakter puisi yang diubah. Baik nada maupun irama musik yang digunakan harus mampu menampilkan nuansa puisi yang dibawakan. Baik itu nuansa muram, sedih, rindu, dan lain sebagainya. Nah, agar pemahaman kalian terkait musikalisasi puisi lebih jelas, kalian juga bisa loh mencari beberapa penampilan yang menampilkan musikalisasi puisi melalui internet atau melalui media sosial. Baik, demikian tadi materi yang disampaikan dalam video pembelajaran kali ini.
Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.